Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian itu merujuk pada kategori atau tipe penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan dan sifat data yang dikumpulkan. Ada 6 jenis penelitian, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan peneliti. Metode pengumpulan datanya biasanya dilakukan seperti survei, eksperimen, atau pengukuran. Yang ketiga, penelitian campuran. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif pada suatu fenomena. Yang keempat, penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tanpa menguji hubungan sebab akibatnya. Yang kelima, penelitian eksperimental. Penelitian ini melibatkan manipulasi variabel independen untuk mengamati efeknya terhadap variabel dependen. 6. Penelitian longitudinal. Penelitian ini dilakukan dalam waktu periode yang panjang untuk mengamati suatu perubahan atau perkembangan suatu fenomena. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Ada beberapa macam desain penelitian. Yang pertama, desain eksperimental. Dalam desain ini, peneliti mengontrol variabel dan melakukan manipulasi untuk menguji hipotesis. Ini sering melibatkan kelompok kontrol dan perlakuan. Selanjutnya, desain kuasi eksperimental. Mirip dengan desain eksperimental, tetapi tidak melibatkan randomisasi. Peneliti masih menguji efek intervensi, tetapi menggunakan kontrol yang lebih sedikit. Selanjutnya, desain observasional. Dalam desain ini, peneliti mengamati perilaku atau fenomena tanpa melakukan intervensi. Ini sering terjadi atau sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Lanjut dengan desain cross-sectional. Penelitian ini mengumpulkan data dari populasi pada satu waktu tertentu, memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antar variabel. Selanjutnya, desain longitudinal. Penelitian ini mengumpulkan data dari subjek yang sama, tetapi pada beberapa titik waktu. Biasanya penelitian ini untuk menganalisis perubahan atau suatu perkembangan dari suatu penelitian. Oke, yang terakhir, desain kasus kontrol. Penelitian ini membandingkan individu dengan kondisi tertentu dengan individu tanpa kondisi tertentu untuk mengidentifikasi faktor risiko atau penyebabnya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan pendekatan atau jenis penelitian. Yang pertama yaitu tentukan tujuan penelitian. Pastikan apakah tujuan penelitian Anda adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, mengeksplorasi, atau menguji hubungan antar variabel. Tujuan ini akan mempengaruhi jenis penelitian yang akan Anda pilih. Selanjutnya ada identifikasi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus akan membantu Anda menentukan pendekatan yang paling sesuai. Selanjutnya yaitu pertimbangkan sifat data. Jika Anda berencana untuk mengumpulkan data numerik, misalnya melalui survei atau eksperimen, pendekatan kuantitatif adalah pilihan yang baik. Jika Anda berencana untuk mengumpulkan data deskriptif, misalnya melalui wawancara atau observasi, pendekatan kualitatif adalah yang lebih sesuai. Selanjutnya ada tinjauan literatur yang ada, pertimbangkan sumber daya dan waktu, evaluasi konteks penelitian, dan yang terakhir ada kombinasi pendekatan.
Saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat desain penelitian beserta langkah dan prosedurnya. Langkah membuat desain penelitian yaitu yang pertama yaitu harus menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, rumuskan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, tentukan jenis penelitian. Yang keempat, pilih desain penelitian. Yang kelima, tentukan populasi dan sampel. Dan yang keenam, tentukan metode pengumpulan data. Dan yang ketujuh yaitu rencanakan analisis data. Dan yang kedelapan, pertimbangkan etika penelitian. Dan yang kesembilan, buat rencana waktu dan anggaran. Dan yang kesepuluh, tulis proposal penelitian tersebut. Prosedur pelaksanaan desain penelitian. Yang pertama itu harus persiapan. Siapkan semua alat dan sumber daya yang diperlukan untuk penelitian, termasuk kuesioner, perangkat lunak analisis, dan materi lainnya. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu laksanakan pengumpulan data sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Pastikan untuk mengikuti prosedur yang telah direncanakan untuk menjaga konsistensi. Yang ketiga yaitu analisis data, yaitu setelah data terkumpul, lakukan analisis sesuai dengan rencana. Gunakan teknik analisis yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Ya, saya akan meneruskan materi dari pemateri sebelumnya. Bagaimana cara menentukan sampel penelitian? Tentukan populasi penelitian. Definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan kelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. Pastikan untuk mendefinisikan dengan jelas siapa atau apa yang termasuk dalam populasi. Contoh, jika penelitian Anda tentang pengaruh program penelitian terhadap kinerja karyawan, populasi bisa berupa semua karyawan di perusahaan tertentu. Salah satunya tentukan ukuran sampel. Pilih metode pengambilan sampel, kumpulkan data dari sampel, evaluasi dan validasi sampel. Sekian validasi dari kelompok saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.